Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada wa lahum taqwa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla Allaha ahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi wa rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marra amma ba'd. Masyaallah hadirin wal hadirat, segenap jajaran karyawan PT Rahayuda Perlian Motor, baik mungkin dari ada kepala direksinya ada, atau mungkin manajernya, atau apalagi office spacernya ada, dan yang lainnya, karyawan-karyawati PT Rahayuda Perlian Motor yang di malam hari ini mengadakan perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali di pabrik PT Rahayuda Perlian Motor mengadakan peringatan Maulid Nabi yang kesekian kalinya di Masjid Baitur Rahman, yang mana kita sedang berada di waktu yang paling baik, di waktu yang paling mulia, waktu antara maghrib dan isya, bainal maghrib wal isya, atau juga biasa disebut bainal isya'ain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang luar biasa yang diperhatikan oleh para ulama wasallim, waktu yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Ta'ala. Bahkan mereka, para ulama-ulama terdahulu, para awliya wa salihin, mereka tidak menyibukkan di waktu antara maghrib dan isya ini dengan kesibukan duniawiyah. Tidak ada di antara mereka sibuk urusan dunia antara maghrib sampai isya. Nah, kalau kita sekarang mungkin di pabrik masih ada kesibukan, masih ada pekerjaan yang belum tuntas, yang harus diselesaikan. Paling tidak di waktu maghrib dan isya ini, walaupun kita belum bisa meninggalkan secara total pekerjaan kita atau tugas kita, kita sisihkan waktu membaca Al-Quran, kita sisihkan waktu membaca Al-Fatihah, kita sisihkan paling tidak beristighfar, memperbanyak shalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khususnya kita masih dalam suasana Maulid Nabi ini. Walaupun Rabiul Awal sudah berlalu dan kita sudah memasuki Rabiul Tsani, tetapi tidak ada salahnya Maulid Nabi diselenggarakan dimanapun juga, di tempat manapun juga, dalam situasi kondisi apapun. Selalu bagus, selalu indah, selalu mulia dan baik serta besar manfaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya di masjid, di mushola, di majlis-majlis taklim, di perumahan, di pabrik seperti ini, atau mungkin di jalanan, di tempat terbuka, di perkantoran dan sebagainya, bahkan di istana sekalipun, selalu indah dan bagus pembacaan riwayat hari lahir atau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya di dalam kitab Maulid tersebut sejarah Nabi dari sebelum beliau dilahirkan, bahkan yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan yang berupa nur, berupa cahaya. Lalu cahaya Nabi Muhammad tersebut jauh sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, jauh sebelum Allah menciptakan Arsy, Lauhul Mahfuz, malaikat dan yang lainnya, cahaya Nabi Muhammad sudah ada terlebih dahulu. Yang pertama kali Allah Ta'ala ciptakan. Lalu Allah Ta'ala titipkan di dalam dirinya Nabi Adam lewat putranya Nabi Syith,
Nabi Syed alaihissalam, sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Sayyidina Adnan, sampai kepada ayah beliau Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Kinanah, sampai kepada Kinanah, sampai kepada Sayyidina Adnan, keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wassalatu wassalam. Lalu bagaimana cerita kisah ketika Nabi lahir ada di dalam kitab Maulid? Apa yang dilihat oleh ibundanya Nabi Sayyidatuna Aminah binti Wahab ketika Nabi lahir? Beliau ibunda Aminah melihat bangunan-bangunan yang ada di sekitar negeri Syam, yang sekarang itu meliputi Palestina, Suriah, Jordan, dan sebagian mengatakan Libanon. Semoga saudara-saudara kita yang berada di Palestina saat ini, yang sedang mendapatkan ujian besar dari Allah Subhanahu wa taala, mereka ditindas, mereka mendapatkan perlakuan yang mengerikan, yang menyakitkan, mereka dizalimi dan sebagainya. Semoga Allah Taala berikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka. Semoga Allah Taala tetap Masjidil Aqsa berada di tangan umat Islam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kisah Nabi ketika lahir, lalu setelah itu beliau di masa kanak-kanak, di masa remaja, ketika dewasa, menikah dengan Sayyidatuna Khadijah di usia 25, sampai beliau diangkat menjadi nabi, dia akan menjadi rasul dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa peperangan yang dialami oleh Nabi, perang Badar, perang Uhud, perang Tabuk, perang Hunain dan sebagainya, semuanya ada di dalam kitab-kitab Maulid tersebut. Tapi kita nggak paham, tapi kita nggak ngerti artinya. Kita kan nggak tahu artinya. Nah sekarang sudah banyak kitab-kitab Maulid diterjemahkan, baik dari Maulid Barzani yang paling tua, Maulid Syaraful Anam, Maulid Tiba, Maulid Azab Syekh Muhammad Al-Azab, Maulid Situl Durar, Abdiyahulami, Syaraful Tahur. Ada kitab Maulid yang berjudul An-Nafhatul Wardiyah, Zahiratul Azkiyah, dan masih banyak kitab-kitab Maulid yang ditulis oleh para ulama. Mereka menulis sejarah Nabi dan kemuliaan serta keluhuran akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, ketika Nabi Muhammad lahir, beliau langsung sujud. Fakharra sajidan lillahi man anjana wa barana. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam keadaan mahtunan, maktu'as surah, sudah dalam keadaan terkhitan. Bahkan dalam satu riwayat keterangan, tidak ada satu orang pun yang melihat kemaluan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dalam keadaan terkhitan, maktulah sudah memakai sifat mata dan sudah terputus tali pusarnya. Kira-kira kita pernah dengar gak ada bayi yang terlahir sudah dalam keadaan terkhitan, sudah dalam keadaan putus tali pusarnya, gak pernah kita dengar. Atau apalagi sampai memakai sifat mata, sampai memakai celak. Orang Jawa nyebutnya celak, pakai sifat mata, lalu sudah putus tali pusarnya, sudah puput, sudah putus tali pusarnya, sudah dalam keadaan terkhitan dan sujud lagi. Ini yang luar biasa nih. Beliau langsung sujud kepada Allah. Gak ada bayi dimanapun juga, jangankan di Jakarta, jangankan di Mekah sekalipun, di Madinah sekalipun, di Hadramut pun tidak ada bayi ketika dilahirkan oleh ibundanya langsung sujud, tidak ada, kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad terlahir, ada api yang lebih dari 1000 tahun tidak pernah padam. Setiap kali dia mau padam, dinyalakan lagi. Ketika sudah mulai reda, apinya dinyalakan lagi. Jadi itu api tersebut yang disembah oleh orang-orang Majusi lebih dari 1000 tahun tidak pernah padam. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir langsung padam.
berhala-berhala, patung-patung yang disembah oleh orang kafir Quraisy langsung berjatuhan, langsung pada nyungsep, langsung pada hancur, nyungsep berjatuhan ketika Nabi kita lahir. Sallallahu alaihi. Bahkan ibunda beliau Sayyidatuna Aminah melihat bangunan-bangunan yang ada di Syam tadi, di sekitar Palestina, Suriah, Jordan dan sekitarnya, padahal jarak dari Mekah ke Syam, ke Suriah, Palestina tentu sangatlah jauh, ribuan kilometer. Jarak ribuan kilometer, bangunan-bangunan bisa terlihat. Bukan bangunan pencakar langit, belum ada bangunan pencakar langit seperti di Jakarta, di sebagian negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, atau di Timur Tengah yang sampai puluhan atau ratusan lantai, belum ada. Ya bangunan hanya 2-3 lantai mungkin zaman dulu, itu pun dari tanah. Tetapi bisa terlihat bangunan dari Makkah, bangunan-bangunan yang ada di sekitar Syam, Suriah, Palestina. Subhanallah. Begitu bercahayanya alam semesta ini, tidak ada gelap sedikit pun ketika Nabi lahir. Terang benderang alam semesta jagat raya ini. Sehingga pamannya Nabi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, seraya mengatakan di dalam syair yang terkenal, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dhahat bi nurika ufuq. Ya Rasulullah, ketika aku dilahirkan, bumi ini bersinar, alam semesta jagat raya ini bercahaya dengan cahayamu, wa dhahat bi nurika al-ufuq, bercahaya dengan cahayamu. Subhanallah. Makanya banyak para aulia wassalihin mereka menyebut Rabiul Awwal, menyebut bulan Rabiul Awwal dengan Rabiul Anwar. Rabiul Anwar adalah Rabi yang penuh dengan cahaya. Tentu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena lahirnya di Mekah. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia karena wafatnya di Madinah. Justru Mekah dan Madinah menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad menjadi mulia, oh pantas lahirnya di Mekah, oh pantas Nabi Muhammad karena wafatnya di Madinah. Bukan itu. Justru malah terbalik, Mekah menjadi mulia, Madinah menjadi mulia karena tempat lahirnya Nabi dan tempat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita beruntung di malam hari ini di PT Kamajudan ini kita mengadakan peringatan Maulid, duduk di antara Maghrib dan Isya, waktu yang teramat baik dan juga tempat yang teramat mulia, di masjid, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang paling disukai oleh Allah taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat lahan yang paling disukai oleh Allah taala adalah masjid-masjidnya, dan tempat lahan yang paling dibenci oleh Allah taala adalah pasar-pasarnya. Jadi pasar tempat yang paling buruk, tempat yang paling dibenci oleh Allah. Dan masjid, musala, surau, orang Betawi dulu manggilnya apa? Nyebutnya langgar. Itu semua tempat yang paling bagus, tempat yang paling dicintai dan disukai oleh Allah taala. Tapi walaupun pasar tempat yang buruk, tempat yang paling dibenci oleh Allah taala di muka bumi, namun kita jangan lalai. Jangan sampai kita lalai di pasar. Justru kalau kita ingat kepada Allah, kalau kita selalu berzikir kepada Allah taala di dalam pasar, kita baca Al-Quran, kita beristighfar kepada Allah, baca salawat kepada Rasulullah, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita saling menasihati, saling mengingatkan saudara kita yang akan berbuat curang, yang mau mengurangi takaran dan timbangan, yang dia mau nipu orang lain, mau nipu pembeli, atau juga mungkin pembeli mau nipu pedagang dan sebagainya, kecurangan-kecurangan, dosa-dosa yang banyak dilakukan di dalam pasar. Kita ingatkan mereka. Kita sebagai seseorang yang berdakwah, yang mengajak orang ke jalan Allah taala,
Dakwah itu bukan hanya ceramah pidato, bukan hanya di podium, mengajar di masjid, baca kitab, bukan hanya luas makna dakwah. Nah, Anda ini, Bapak dan Ibu-ibu ini sebagai karyawan bekerja dimanapun dan apapun profesi kita, pekerjaan kita bisa mengambil bagian. Ambil bagian daripada mengajak orang ke jalan Allah, mengingatkan orang ke jalan Allah, berarti dia dai di sisi Allah. Walaupun mungkin dia bukan dikatakan seorang ulama, bukan dikatakan mubazir, dai, tidak luas ilmu agamanya, tidak banyak mengerti tentang Al-Quran, hadis, ilmu fikih dan sebagainya, tetapi dia mengambil bagian mengingatkan orang, mengajak orang ke jalan Allah. Ketika masuk waktu sholat, ingatin teman kita di waktu sholat. Katakan mungkin di awal waktu dia belum bisa, masih berepotan dengan baju yang masih berepotan kotor karena ada pekerjaan, mungkin tidak bisa dia sholat di awal waktu, tetapi nanti dia sholat zuhurnya katakan jam 1, atau nanti mungkin sholat zuhurnya setengah 2, tetap masih di dalam waktu namanya, belum keluar waktu. Yang penting sholat masih di dalam waktu. Walaupun yang awal mungkin di awal waktu. Jadi ada awal waktu, ada di dalam waktu, atau tepat waktu. Jangan sampai kita sholat di akhir waktu. Sholat zuhur di jam 3, kan? Sholat asar udah maghrib, udah jam 6 kurang dikit. Sholat maghrib udah masuk waktu isya, atau sholat isya udah masuk waktu subuh karena ketiduran dan sebagainya. Dan kita perhatikan juga, selain kita sholat di dalam waktu, masih di dalam waktu sholat, usahakan sholat itu selalu berjamaah. Kalaupun mungkin kita terlambat di masjid, masih di bagian masing-masing tugasnya di tempat kerja ini, maka kita ajak teman kita, ingatkan, nanti kamu berjamaah sama saya ya, nanti saya mau sholat berjamaah sama kamu, nanti aja, nanti jangan sekarang, saya belum bisa nih, saya masih kotor, baju belum ganti. Kalau kotor tapi enggak, najis enggak masalah. Kadang ada orang yang ajak sholat, alasannya bajunya kotor, pakaian saya kotor. Selama itu tidak najis enggak masalah, Pak, Bu. Kalau hanya kotor kena lumpur, tanah, debu, detil of the kumal gitu ya, dikeliling-kelilingin enggak masalah. Yang penting kagak najis. Kecuali najis, kena kotoran, kena kencing, ada darah, ada nanah, muntah, itu najis, macam-macamnya najis, baru kita harus ganti. Selama hanya kotor dekil sedikit, atau kotor kena lumpur, kena tanah, kena oli, apapun juga tidak masalah. Tetap gunakan pakai untuk sholat, tetap sah. Apalagi kalau waktu sudah hampir habis, sudah mepet. Nah, ini perkara yang harus kita perhatikan. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kedudukan sholat di dalam agama seperti kepala di dalam tubuh manusia. Sebagaimana tidak ada orang yang hidup tanpa kepala, begitu juga tidak diterima agamanya seseorang yang tidak mendirikan sholat. Apa kita pernah dengar ada orang hidup tanpa kepala? Ada orang berjalan, hidup, mondar-mandir, tapi kagak ada kepalanya. Gak pernah dengar. Kalau kita nemu, ya kita bakal kabur. Mungkin apa namanya itu? Memedi kali ya? Memedi, boleh atau apa namanya? Gak ada orang yang hidup tanpa kepala, tapi ada banyak orang yang hidup tanpa tangan. Gak punya tangan, gak punya kaki, bahkan mungkin kalau sangat mengerikan, dia tidak ada lubang anusnya, atau mungkin dia gak punya pusat dan segala macam, atau ada kelainan-kelainan yang lain, masih bisa hidup. Tetapi tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Begitulah kedudukan sholat di dalam agama ini. Apapun yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, kita hadapi resiko apapun ketika kita ingin mendirikan sholat, akan mendirikan sholat, melaksanakan sholat, maka itu sebuah rintangan, itu sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita harus perhatikan, apalagi juga atau dari sisi yang lain, dia mungkin kalau sholat masih bisa, kalau tidak pernah tinggal, tetapi ada ujian yang lain. Mungkin ada kawan, teman di tempat kerja yang berbuat tidak baik kepada dia,
ada yang iri dengki, ada yang hasut, ada yang dia cari muka kepada atas. Itu biasa, lumrah biasa di tempat bekerja atau di kantor dan sebagainya. Itu juga sesuatu yang harus kita hadapi. Kita tunjukkan akhlak kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita mencontoh mana dari Rasulullah SAW, bagaimana Nabi ketika bekerja, ketika berdagang, membawa dagangan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan beliau ditemani oleh Maisarah, oleh budak pembantu Sayyidatuna Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki, bukan perempuan. Maisarah itu laki, walaupun di ujung namanya ada tak marbuthah. Jadi tidak selamanya, tidak harus nama yang ada tak marbuthahnya itu identik dengan perempuan. Memang umumnya perempuan, seperti Fatimah, Khadijah, Aisyah. Tapi ada juga nama sahabat-sahabat yang ujungnya itu ada tak marbuthah. Kalau dibaca, dimatikan hurufnya seperti H, seperti tadi Maisarah, Hamzah, Tolha. Tahu gak Tolha? Sahabat Tolha bin Ubaidillah. Maisarah, Tolha bin Ubaidillah, Hamzah. Sayyidina Hamzah namanya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abu Ubaidah, ada lagi sahabat Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ada 6 sahabat digabung dengan 4 khulafaur rasyidin, jadi 10 sahabat. Khulafaur rasyidin, khalifah yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Khulafaur rasyidin yang 4 ditambah 6, itu jumlah 10 orang sahabat yang sudah dijamin surga oleh Nabi Muhammad, yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad, fulan ahlul jannah, fulan bakal masuk surga, fulan calon penghuni surga. Ada 10 orang sahabat. Nah, yang 6 itu selain khulafaur rasyidin yang 4, yang 6 Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Al-Jarrah, apalagi Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Tolha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Zubair bin Awam. 6 sama khulafaur rasyidin yang 4 jadi 10 yang disebut dengan istilah al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah. Imam Al-Busiri di dalam Burdahnya dia cantumkan hanya di dalam satu bait syair, Sa'dun Sa'idun Aufil Talhatun wa Abu Ubaidah Sadatun Burar. Sa'dun Sa'idun Aufil Talhatun wa Abu Ubaidah wa Zubairun Sadatun Burar. Hadirin rahimahullah. Di dalam satu pekerjaan, apapun profesi kita bekerja, berdagang, usaha, mencari nafkah, mencari penghidupan, tentu kita mendapatkan bimbingan. Ada aturan, bimbingan, arahan yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, dari para ulama, dan bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim, lelahnya kita, capeknya kita, galau, gabut dan sebagainya, lelah, ada kesusahan, sedih dan sebagainya. Ketika kita mencari nafkah, ternyata itu menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi kafarat penghapus dosa-dosa dan kesalahan kita. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, Inna minadz dzunubi dzunuban la yukaffiruha shalah wa la siyam walakin yukaffiruha al-haqqa bil maisha. Artinya sesungguhnya ada dosa-dosa yang tidak terhapuskan dengan sholat dan puasa. Ada sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak puasa sunnah. Ternyata ada sebagian dosa tidak terhapuskan dengan sholat dan puasa. Tetapi subhanallah, terhapusnya dengan seseorang lelah, dengan seseorang mendapatkan banyak ujian, rintangan, kendala di dalam dia mencari nafkah. Subhanallah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya membaca Al-Quran. Ternyata seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan seorang mukmin semuanya baik. Ketika dia mendapatkan kebaikan, nikmat, dia bersyukur, pahala bagus buat dia. Ketika dia ditimpa musibah, ujian, rintangan, kendala banyak dalam segala urusan pekerjaan kita di dunia ini, kehidupan kita,
kebaikan bagi dia, pahala buat dia. Jadi antara syukur dan sabar. Antara syukur dan sabar ini ibarat dua kendaraan yang harus kita naiki dua-duanya. Ibarat sayap, kata sahabat kalau tidak salah Sa'id bin Abi Thalib. Ibarat sayap yang harus kita gunakan dua-duanya. Ibarat sayap atau ibarat kendaraan yang dua-duanya harus kita kendari dan kita gunakan, antara sabar dan bersyukur. Ada orang yang kalau dia dapat nikmat lebih senang, bahagia, subhanallah, dia lupa daratan, dia nggak sholat, dia tinggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia sombong, dia mungkin jauh dari saudaranya, nggak pernah silaturahim, boro-boro kena anak masjid, orang tuanya aja mungkin lupa, sama gurunya apalagi, dia berlaku sombong, dia lupa, tidak berzakat, nggak sedekah, nggak pernah menyisihkan rezekinya untuk saudaranya, kerabatnya yang tidak mampu. Pas lagi susah baru dia ke masjid, lagi susah baru dia ke majelis, lagi susah baru dia deketin saudaranya. Ada yang benar begitu? Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Ada juga sebaliknya, lagi senang dia bersyukur, dia rajin ibadah, lagi susah buruk, lagi susah dia gabut, lagi sumpah. Jangankan yang sunnah, sholat yang wajib aja mungkin dia kagak kerjain. Dia sholat itu sehari 5 kali ya Pak. Pak, sholat itu sehari 5 kali, bukan 5 hari sekali. Jangan 5 hari sekali. Ada juga orang yang sholatnya seminggu sekali. Sholat Jumat masih seminggu sekali sholatnya. Yang lebih parah lagi sholat setahun sekali. Ada yang sholat setahun sekali Idul Fitri, padahal itu sunnah. Sementara yang wajib, yang fardu sehari 5 kali, ya Allah dia tinggalkan. Berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Berapa besar gajimu, berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepadamu, sehingga kamu berani meninggalkan sholat. Kamu tidak bersyukur kepada Allah. Padahal Allah Ta'ala telah memberikan fasilitas apapun untuk kita. Allah Ta'ala telah sediakan di dunia ini, baik pepohonan, baik dari nabati, hewani yang kita perlukan, yang kita butuhkan, cahaya matahari, air dan sebagainya. Semuanya nikmat dari Allah Ta'ala yang jarang kita syukuri, yang kadang mungkin kita lalai, lupa mensyukurinya, bahkan kita kurang menyadarinya. Iya Pak, iya? Iya banget ya? Iya banget, kadang kita nggak usah jauh-jauh air kan? Air yang kita minum setiap hari, jarang di antara kita yang sadar ini air subhanallah. Allah akan jadikan rasanya tawar, nikmat. Coba kalau air tiba-tiba asin, pahit, itu dia tidak bisa diminum. Jangankan berhari-hari, 1 hari, 1 jam saja, 1 jam apalagi seharian, sedunia ini di muka bumi ini air tidak bisa diminum. Pahit, asin, detil, nggak bisa dibuat minum, nggak bisa dibuat masak nasi, nggak bisa dibuat bikin adonan kue. Bahkan semua air ini kita butuhkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air ini segala sesuatu jadi hidup. Semua kosmetik membutuhkan air, pengobatan juga membutuhkan air. Kita makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya membutuhkan air. Subhanallah. Makanya kalau kita disitu, Nabi ngajarin sebuah doa, Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi wa lam yaj'alhu malihan ujajan bi dzunubina. Apa enggak? Belum apa? Belum apa ini alhamdulillah aja udah. Habis makan minum mestinya minum alhamdulillah. Sebelum minum 3 kali lakukan. Nafas di luar gelas, bismillah. Sebelum minum bismillah, selesai alhamdulillah. Meminum bismillah, selesai alhamdulillah 3 kali. Selama kita mengamalkan kaifiyah acara tersebut, minum 3 kali lakukan, sebelumnya bismillah, setelahnya alhamdulillah. Selama air tersebut ada di dalam tubuh kita, insya Allah Allah akan jauhkan dari maksiat. Allah akan limpahkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa yang Nabi mengajarkan setelah minum? Alhamdulillahilladzi ja'alahu azban furatan bi rahmatihi. Segala puji bagi Allah yang menjadikan air ini rasanya tawar, nikmat dengan rahmatnya.
semata-mata karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Wala yaj'alu malihan hujajan bidunubina, dan tidak menjadikannya asin getir karena sebab dosa-dosa kita. Sangat mampu, sangat bisa Allah Ta'ala merubah tiba-tiba menjadikan air ini di muka bumi ini sehari gak bisa diminum, gak bisa dikonsumsi. Makanya di dalam akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fala ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, coba jika kalian lihat, kalau kalian perhatikan di waktu pagi, seandainya kalian masuk waktu pagi bangun tidur, tiba-tiba ghauran, air itu lenyap di muka bumi, gak ada air di muka bumi. Fala ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang mendatangkan itu air yang mengalir kepada kalian? Ini salah satu dari sekian banyak nikmat Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Maka mudah-mudahan di malam hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi, setelah kita mengadakan peringatan Maulid Nabi ini, harus ada efeknya, harus ngefek, harus ada bekasnya, dampak positifnya. Asal apa buah dari hasil Maulid? Kita perhatikan syariat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang harus kita jalankan di dalam rumah tangga, di tempat kita bekerja, akhlak di pekerjaan luhur harus kita contoh dan kita teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad imam, pemimpin, teladan dalam segala hal. Baik beliau seorang nabi, seorang kepala rumah tangga, seorang kepala negara, pemimpin, beliau sebagai ayah yang teladan yang baik, suami yang baik. Beliau juga sebagai pedagang, bahkan beliau di masa kecilnya pernah menggembala kambing dan sebagainya. Itu semua contoh teladan yang bagus buat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan barakahnya yang deras kepada kita, dan Allah Taala memberikan dan mengucurkan ampunannya kepada kita. Allah Taala maafkan segala kesalahan kita selama ini. Allah Taala angkat derajat kita di sisinya, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesehatan, keselamatan, keberkahan di dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan kita, khususnya yang sedang bekerja di tempat ini. Semoga tempat ini membawa keberkahan dan manfaat besar untuk kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.